Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPKN, salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai dalam video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 7 SMP MTS. Kali ini kita akan belajar bersama pada bab yang ke-6, bekerja sama dan bergotong royong. Sub pokok bahasan kita adalah kerjasama dan budaya gotong royong. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kerjasama dan gotong royong, marilah kita kaji bersama cerita berikut ini, yaitu tentang Jembatan Suramadu. Madura termasuk bagian dari Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, Madura merupakan pulau sendiri yang terpisah dari Pulau Jawa. Dulu, untuk menuju pulau ini perlu menggunakan kapal menyeberangi Selat Madura. Dari kota Surabaya, ada kapal penyeberangan di Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Kamal di Madura. Itu zaman dulu. Lalu, pemerintah pun membangun jembatan melintasi selat tersebut. Karena menghubungkan Surabaya dengan Madura, maka jembatan tersebut dinamai Jembatan Suramadu, singkatan dari Surabaya Madura. Sejak tahun 2009, mobil bisa melewati jembatan tersebut untuk menuju ke Madura. Jembatan sepanjang 5.438 km itu tentu bukan hasil kerja satu orang, melainkan hasil kerjasama sangat banyak orang. Ada yang bertugas melakukan survei, ada arsitek, ada perencana sipil, penyedia baja, semen dan bahan lain, pekerja, ahli pelistrikan, penyedia keuangan, bahkan petugas keamanan. Semua orang itu bekerja sama hingga dapat melahirkan jembatan yang indah itu. Begitu juga jembatan-jembatan lain di Indonesia. Ada jembatan Merah Putih yang melintasi Teluk Ambon, jembatan Merah Yutefa di Jayapura, jembatan Kelok 9 di Sumatera Barat, dan banyak lagi. Seperti bangunan lainnya, jembatan-jembatan indah itu semuanya merupakan hasil kerjasama banyak orang. Maka, alangkah baiknya bila kalian juga suka bekerja sama. Dengan bekerja sama, kalian akan memperoleh hasil yang luar biasa, lebih dari jika mengerjakan sendirian. Karya-karya besar seperti Jembatan Suramadu hingga Jembatan Yutefa seperti telah disebutkan merupakan contoh nyata dari hasil kerjasama dan gotong royong di masa sekarang. Banyak karya nyata kerjasama dan gotong royong lainnya yang dapat dicontoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 yang membuat Indonesia terhormat di mata warga Asia dan dunia. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, suasana tertib dan damai di sekitar tempat tinggal kalian masing-masing juga merupakan hasil dari kerjasama dan gotong royong warga. Pencapaian atau sukses setiap orang juga tidak lepas dari dukungan orang lain dalam bekerja sama. Tidak ada orang yang sukses tanpa bantuan orang lain, yang berarti juga tidak ada sukses tanpa kerjasama. A. Kerjasama dan budaya gotong royong. Dari penjelasan di atas, kalian tahu tentang kerjasama dan gotong royong. Tapi, tahukah kalian apa pengertian kerjasama dan gotong royong itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama adalah kegiatan atau usaha
yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Arti beberapa adalah lebih dari dua, namun tidak banyak. Dengan demikian, kegiatan bersama yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dapat disebut sebagai kerjasama. Kerjasama juga tidak hanya dilakukan oleh orang, namun juga oleh lembaga atau organisasi seperti kerjasama antar sekolah atau kerjasama antar pemerintah. Adapun pengertian gotong royong adalah bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama ini tentu juga melibatkan lebih dari dua orang. Bedanya, gotong royong bukan hanya melibatkan beberapa orang, melainkan juga banyak orang. Selain melibatkan banyak orang, gotong royong juga untuk tujuan jangka pendek yang sangat jelas seperti bersama-sama membangun saluran air atau tempat ibadah. Biasanya, hal itu bersifat sukarela dan dilakukan oleh masyarakat di suatu wilayah. 1. Pengertian kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu hidup berkelompok dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Karena tujuan yang sama itulah terjadi kerjasama. Perhatikan sekeliling kalian. Bangunan sekolah, papan tulis, hingga buku-buku pelajaran. Semua ada karena manusia bekerja sama. Rumah tempat tinggal masing-masing dari kita juga ada karena kerjasama. Begitu juga pakaian serta makanan ada karena kerjasama. Tanpa ada kerjasama, kehidupan manusia akan sulit maju dan mungkin manusia juga sudah punah karena kalah oleh makhluk lain yang lebih kuat. Karena kerjasama, maka peradaban manusia berkembang dan manusia mampu mengelola alam, baik untuk kepentingan manusia maupun untuk alam semesta. Kerjasama terjadi karena ada tujuan bersama, tujuan yang tidak dapat dikerjakan sendiri, melainkan harus bersama-sama orang lain. Seperti telah dicontohkan sebelumnya, saat bangsa Indonesia membentuk negara. Hal itu tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus bersama-sama. Untuk membentuk negara, beberapa orang harus bekerja sama lebih dulu, seperti merumuskan dasar negara lebih dulu, lalu beberapa orang menyusun pemerintahan. Begitu juga dengan kerjasama dalam keluarga. Ibu, ayah, dan anak-anak dapat melakukan kerjasama, misalnya untuk membuat taman hingga mendapat hasil bersama yang dikehendaki. 2. Budaya gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan bersama masyarakat di sebuah lingkungan. Pada umumnya, kegiatan tersebut merupakan kerja fisik berupa saling membantu untuk mendirikan rumah, mengerjakan pekerjaan pertanian di sawah, hingga untuk membangun sarana umum. Bentuk gotong royong yang paling sering dilakukan adalah kerja bakti antar tetangga untuk membersihkan lingkungan atau membuat sarana dan prasarana umum seperti jalan lingkungan atau taman bersama. Semua dilakukan secara sukarela tanpa ada yang dibayar. Seluruh masyarakat di Indonesia mengenal budaya gotong royong untuk melakukan pekerjaan berat seperti membangun rumah, memanen sawah, hingga untuk menyiapkan upacara adat yang harus dilakukan suatu keluarga. Biasanya, keluarga yang dibantu hanya menyediakan makan, namun tidak perlu membayar orang yang turut bergotong royong membantunya. Di setiap daerah memiliki sebutan sendiri untuk gotong royong. Di Jawa ada sebutan gugur gunung atau sambatan. Orang-orang Bali mengenal istilah ngayah.
Di tanah Batak ada tradisi Marsia Dapari, di Minahasa ada Mapalus, dan di masyarakat Sunda ada tradisi Rereonga. Semua itu adalah bentuk gotong royong yang tentu ada di daerah kalian masing-masing. Gotong royong juga biasa dilakukan untuk kegiatan sosial seperti membantu suatu keluarga mengadakan acara pernikahan. Demikian juga untuk mengurus kematian yang terkadang juga perlu upacara. Pernahkah kalian bersama-sama yang lain membantu suatu keluarga dalam kegiatan pernikahan atau kematian? Beberapa kegiatan sosial ekonomi seperti tradisi jimpitan, arisan, bahkan koperasi juga merupakan bentuk gotong royong. Dengan jimpitan, warga mengumpulkan beras buat membantu tetangga yang kekurangan. Melalui arisan, warga bergotong royong menabung. Koperasi menjadi sarana bergotong royong yang dapat mencakup banyak kegiatan ekonomi. Demikian pembahasan tentang kerjasama dan budaya gotong royong yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita, terutama menambah wawasan dan sekaligus meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar, hingga kita bisa melakukan kerjasama dengan orang lain dengan sebaik-baiknya. Kita akan bertemu kembali pada sub pokok bahasan berikutnya, yaitu nilai penting kerjasama dan gotong royong. Sebagai penutup, marilah kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Mario Teguh berikut ini. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Untuk itu, anak-anak, marilah kita senantiasa belajar untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai bekal hidup di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.